Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syah, mahasiswa mata kuliah Hukum dan HAM kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Bunda Emilia Firdaus mengenai tentang kasus pelanggaran HAM di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang didapatkan manusia ketika manusia itu lahir. Bahkan dalam kandungan pun manusia telah memiliki hak asasi manusia tersebut, dan juga sampai manusia mati hak asasinya akan tetap ada gitu. Nah, kemudian ekonomi, kita mengetahui bahwa ekonomi merupakan faktor vital dalam suatu negara. Dengan ekonomi lah negara bisa memberikan penghidupan kepada masyarakatnya, dan juga bagi masyarakat ekonomi sangat vital dan sangat penting, karena dengan ekonomi masyarakat bisa melakukan kehidupannya sehari-hari dan juga melakukan pekerjaan dan melakukan kehidupan sebagai manusia yang lainnya. Dan di dalam undang-undang ekonomi hak asasi manusia ini diatur dalam pasal 28 ataupun lebih lengkapnya itu dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran HAM di bidang ekonomi itu kita bisa melihat contohnya itu pada kasus korupsi. Kita mengetahui kasus korupsi adalah kegiatan mengambil uang negara yang dilakukan oleh segelintir orang, di mana jika uang negara ini diambil tentu ini akan merugikan di bidang ekonomi daripada masyarakat yang ada. Nah, pada kasus kesempatan kali ini, kasus yang saya ambil adalah tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kita mengetahui bahwa Presiden Soeharto merupakan Presiden Indonesia yang dilengsarkan oleh masyarakatnya sendiri dikarenakan terjadinya krisis moneter yang terjadi pada tahun 98. Nah, kita melihat bahwa Pak Soeharto ini melakukan kasus korupsi yang sangat besar nilainya. Dikatakan bahwa dalam satu kutipan dikatakan bahwa Pak Soeharto ini merugikan negara senilai 490 triliun rupiah. Saya mengutip dari newsdetik.com, terdapat 5 fakta bahwa Pak Soeharto melakukan tindakan korupsi pada saat pemerintahannya. Kita melihat kepada fakta yang pertama bahwa dalam ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas daripada KKN. Dan di sini secara jelas dalam bagian menimbang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara selama era Orde Baru telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyebutkan KKN yang melibatkan para pejabat negara dengan pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Nah, hal ini dikatakan oleh Direktur Puskapsi Universitas Jember. Nah, dengan demikian terdapat fakta bahwa memang terjadi fakta bahwa pada saat pemerintahan Soeharto terjadi KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan di hal tersebut ini kita melihat bahwa Presiden Soeharto memimpin negara selama 32 tahun, di mana yang terdapat pejabat negara adalah dari golongan-golongan mereka ataupun dari keluarga-keluarga mereka. Nah, inilah membuktikan bahwa nepotisme terjadi. Kemudian di pasal 4 TAP MPR 11 garing MPR garing 98 ini berisi pemerintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian memang banyak fakta yang mengatakan bahwa pada saat Presiden Soeharto memimpin, KKN ini sangat subur nih. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2000 kejaksaan ini menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi 7 yayasan yang dipimpinnya. Kemudian pada Agustus 2000 perkara masuk ke persidangan. Nah, hal ini ketika masuk persidangan mengingat betapa sulitnya untuk mengundang Pak Soeharto dikarenakan alasan Pak Soeharto yang sakit. Lalu pada tanggal 11 Mei 2006 kejaksaan memilih untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum. Nah, kita melihat bahwa di dalam pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP ini penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum tidaklah menghapuskan tindak pidana terdakwa. Jadi walaupun perkaranya ditutup demi hukum tetapi tindak pidananya tidak bisa dihapuskan. Lalu pada tanggal 9 Juli 2007 Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata. Digugat kembali tetapi secara perdata. Ini Yayasan Super Semar termasuk dalam yang digugat tersebut. Nah, Yayasan Super Semar tersebut digugat. Hasilnya adalah bahwa pengadilan melalui berbagai putusan, mulai putusan pengadilan, kemudian putusan PK, pengadilan negeri PK. Nah, ini menyatakan bahwa Yayasan Super Semar ini telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni MA menghukum Yayasan Super Semar mengembalikan dana sebesar 4,4 triliun. Kita melihat bahwa walaupun kerugian banyak dirugikan, tetapi hanya 4,4 triliun yang bisa diambil oleh negara terhadap yayasan tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa korupsi telah merugikan daripada banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Karena korupsi yang banyak terjadilah krisis moneter pada tahun 98 yang merugikan banyak masyarakat Indonesia, banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Ya, kita semoga hak asasi manusia tidak lagi dirampas dengan cara-cara yang
dengan cara-cara yang lain gitu. Semoga kasus pelanggaran korupsi-korupsi yang ada di Indonesia yang semakin subur saat ini semoga semakin hilang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.